Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya ya. Di video ini saya mau berbagi informasi bagaimana cara meracik media tanam buat tanaman apa aja bisa sih. Anggur, cabai, tomat, terutama tanaman-tanaman yang mau ditanam di polybag atau pot ya. Karena medianya terbatas, maka untuk tanaman di dalam polybag atau pot tuh perlu yang bertekstur gembur ya, untuk mempermudahkan kembang biak akar ya. Selain gembur, unsur hara harus terpenuhi, juga poros, sehingga tidak terlalu menyimpan air ya gitu. Karena akar tanaman kalau becek gitu ya, bisa mengakibatkan busuk pada akar. Terutama untuk tanaman anggur tuh tidak suka tekstur tanah yang terlalu banyak menyimpan air ya gitu. Nah, di sini saya mau meracik media tanam untuk polybag ya. Kebetulan kali ini saya mau coba tanam melon ya. Ada 4 komponen penting dalam membuat media tanam untuk di polybag ataupun planter bag ataupun pot ya. Yang pertama yaitu ini tanah humus ya, atau biasanya kalau nggak tanah di bawah pohon bambu itu lebih bagus ya. Yang penting apa aja tanah 10 cm atau 20 cm yang paling atas ya, sebutnya topsoil ya, itu tanah humus, tanah lapisan paling atas. Nah, ini satu bak. Nah, ini udah saya taruh sini tadi, 1 bak tanah humus. Ini yang kedua kohe. Ini saya pakai kohe sapi ya, yang sudah difermentasi dengan bantuan E4 ini ya, E4 kayak gitu, ataupun alami ya. Kalau ini saya pakai yang alami ya, karena ini udah kohe sapinya udah disimpan selama 6 bulan lebih. Ciri-ciri kohe sapi yang sudah matang atau fermentasi biasanya kayak gini ya. Dia sudah nggak bau. Nah, terus teksturnya, suhunya udah normal ya guys, dingin ya. Ini dingin, udah nggak bau. Ini udah siap untuk buat media tanam. Yang pertama tanah humus bisa. Yang kedua kohe. Ada komponen yang ketiga yaitu ini sekam lapuk. Ini sekam lapuk ya. Sekam lapuk biasanya saya dapat di penggilingan ini ya. Saya ambil di penggilingan. Dia udah lapuk, sehingga bisa langsung dipakai ya. Kalau sekam baru bisa sih, cuma harus difermentasi dulu atau didiamkan minimal 1 bulan ya guys gitu. Untuk mengurangi ini biar bakteri tidak berkembang biak ntar di media tanam. Atau bisa juga dengan bantuan E4 ya, difermentasi dengan bantuan E4 sehingga sekamnya siap pakai. Media yang keempat yaitu ini sekam bakar ya. Ini sekam bakar ya. Nah, ini dijuluki juga di dunia pertanian yaitu emas hitam ya, karena manfaatnya banyak. Membuat media gembur, menyimpan nutrisi yang ada di dalam pupuk ya, sehingga sangat penting banget ini sekam bakar ya di dunia pertanian, apalagi untuk di media polybag ataupun planter bag, pot gitu kan, ukurannya kecil gitu. Sehingga
ketika pupuk atau nutrisi yang ada dalam pupuk itu tidak larut dalam air ya ketika kita nyiram tumbuhan gitu ya. Karena nutrisi yang ada dalam pupuk masuk di dalam pori-pori sekam bakar ini ya. Selain sekam bakar, arang juga bisa. Fungsinya sama, yaitu fungsi utamanya yaitu menggemburkan tanah dan menyimpan nutrisi yang ada dalam pupuk. Selain juga sekam bakar berfungsi untuk menetralkan pH tanah ya. Ketika pH tanah drop karena hujan, air hujan ya, dia bisa menetralkan ya, karena sekam bakar tuh pH-nya 9 ya gitu. Untuk tanah yang disukai oleh tumbuhan yaitu antara 6 dan sampai 7 ya. Sehingga pupuk nutrisi bisa terserap maksimal oleh tanaman. Nah, itulah keempat komponen penting dalam membuat media tanam anggur, cabai, apapun sayuran yang terutama di dalam polybag ataupun pot ya. Ada juga komponen lain seperti kokopit dan tanah berpasir ya. Kita lihat situasi aja ya di lingkungan kita yang mudah kita dapat apa gitu. Oke, saya skip dulu ya. Saya mau nyampur ini keempat media tanam ini ya. Ya, ini hasil dari campuran keempat komposisi tadi ya. Campuran dari arang sekam, kohek, sapi, dan tanah humus ya. Tanah ini bersifat gembur, menyimpan nutrisi, dan poros ya gitu. Untuk menaikkan pH sebetulnya kita harus mencampur dengan dolomit ya. Sebetulnya kalau untuk komposisi ini sih nggak begitu penting ya, karena saya yakin pH-nya udah sesuai ya, antara 6 sampai 7 ya, karena di campuran ini ada arang sekam ya. Arang sekam tuh pH-nya sekitar 8 sampai 10 ya. Jadi dia bisa menetralkan untuk tanah humus ya. Cuma nggak ada salahnya lah kita kasih seperlunya aja dolomit ya. Selain fungsinya untuk menetralkan pH, dia juga untuk pembenah tanah ya gitu, mereduksi sisa-sisa pupuk yang ada di dalam tanah. Kita kasih ini dolomit secukupnya ya. Tuh, ini sih opsional ya gitu, tidak wajib ya. Yang wajib ketika pH kita turun ya, di bawah 6 harus dicampur dengan dolomit ya. Ya, untuk menaikkan pH. Oke, kita aduk sampai rata. Nah, ini udah saya masukin ke polybag ukuran 40 x 40 ya. Saya rencana mau nanam melon ya, untuk percobaan di polybag dengan media komposisi tadi ya. Tuh. Komposisi ini tuh bagus untuk semua tanaman ya. Baik bunga, anggur, cabai, terong, tomat, khususnya di polybag ataupun planter bag, bisa juga di pot ya. Karena dia bersifat poros, gembur, sehingga akar bisa berkembang leluasa di dalam media yang terbatas ya gitu. Like, komentar, dan subscribe bila video ini bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.